Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novenda Herfiani Zaldi. Nomor induk mahasiswa 18.02.11.101.00.106. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bisnis internasional. Apa sih bisnis internasional itu? Menurut Bal McClough Fritz Granger Minor tahun 2006, bisnis yang kegiatannya melampaui batas negara. Definisi tersebut mencangkup perdagangan internasional, pemanufakturan di luar negeri, juga industri jasa di berbagai bidang seperti transportasi, pariwisata, perbankan, periklanan, konstruksi, perdagangan eceran, perdagangan besar, dan komunikasi massa. Dan menurut Charles W. Hill, perusahaan yang terlibat dalam perdagangan maupun investasi internasional. Bisnis internasional itu ada dua, yaitu ada dua tipe, perusahaan multi domestik dan perusahaan global. Perusahaan multi domestik yaitu menjalankan bisnis melalui beberapa unit atau perusahaan lokal di luar negeri. Sebuah organisasi dengan cabang di banyak negara merumuskan strategi bisnisnya sendiri berdasarkan perbedaan dasar yang dipahami. Untuk perusahaan global, yaitu organisasi yang berupaya untuk membakukan dan memadukan operasi di seluruh dunia dalam semua bidang fungsional. Selanjutnya, kekuatan lingkungan yang mempengaruhi organisasi. Keseluruhan kekuatan yang menyelimuti dan mempengaruhi kehidupan dan perkembangan perusahaan, lingkungan tersebut dapat berupa lingkungan domestik, luar negeri, maupun internasional. Kekuatan eksternal, kekuatan yang tak dapat dikontrol langsung oleh manajemen meskipun mempengaruhi perusahaan secara langsung atau tidak langsung. Yang pertama, kompetitif, yaitu jenis dan jumlah pesaing, lokasi, dan kegiatan mereka. Yang kedua, distributif, yang di dalamnya agen nasional dan internasional yang tersedia untuk mendistribusikan barang dan jasa. Yang ketiga, variabel ekonomi. Variabel ekonomi itu kayak GNP, biaya buruh per unit, dan pengeluaran konsumsi pribadi yang mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk melakukan bisnis. Yang keempat, sosioekonomi, karakteristik dan distribusi populasi manusia. Keuangan, variabel seperti suku bunga, tingkat inflasi, perpajakan. Legal, legal yaitu jenis hukum asing dan domestik yang beragam dan harus dipatuhi oleh perusahaan internasional. Yang ketujuh, fisik, yaitu unsur alam seperti topografi, iklim, dan sumber alam. Yang kedelapan, politik, elemen politik bangsa seperti nasionalisme, bentuk pemerintahan, dan organisasi internasional. Yang nomor 9, sosiokultural, yaitu sikap, kepercayaan, pendidikan, dan lain-lain. Yang ke-10, buruh atau tenaga kerja, yaitu komposisi, keahlian. Selanjutnya yang terakhir, teknologi, yaitu keahlian dan peralatan teknis yang mempengaruhi bagaimana sumber diubah menjadi produk. Kekuatan gerak menuju globalisasi. Yang pertama, politis. Apa itu politis? Kecenderungan unifikasi dan sosialisasi masyarakat global. Contoh, sepertujuan perdagangan preferensial NAFTA, European Union, AFTA. Teknologi, yaitu kemajuan dan teknologi komputer dan komunikasi. Pasar, perusahaan global menjadi pelanggan global. Biaya, globalisasi lini produk dan produk pembantu mengurangi biaya dan economies of scale. Yang terakhir, persaingan,
perusahaan mempertahankan pasar dalam negeri dari para pesaing asing dengan memasuki pasar pesaing luar negeri. Selanjutnya, what is globalization? Apa itu globalisasi? Yaitu pergeseran keadaan menuju perekonomian dunia yang lebih terintegrasi dan saling bergantung satu sama lain. Di antara beberapa pergeseran adalah globalisasi pasar, globalisasi produk. Apa itu globalisasi pasar? Globalisasi pasar yaitu penyatuan pasar yang sebelumnya berbeda dan terpisah satu sama lain menjadi satu pasar global yang sangat besar. Alasannya, hilangnya penghalang atau batasan dalam melakukan perdagangan antar negara. Contoh, Citibank, Credit Card, Coca-Cola, Sony PS, Consumer Produksi, aluminium, minyak, gandum komoditas, komputer memori chip, mesin jet atau industri, treasury, bills, Nikkei Index, aset keuangan. Apa itu globalisasi produksi? Yaitu pengadaan sumber daya barang dan jasa dari berbagai lokasi di dunia yang mengambil keuntungan dari perbedaan biaya dan kwitansi dan kualitas produksi suatu negara atau labor of energy. Terima kasih, saya Novendi Arviani Zaldi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.